Festival Kupatan Tanjung Kodok awalnya itu kan Sunan Derajat, dari Sunan Derajat itu di saat Hari Raya Idul Fitri, pas 7 ya, biasanya pas 7 itu Kanjeng Sunan itu untuk menjamu para santri dan tamunya itu dengan kuliner kupat. Sebenarnya awal mulanya dari situ ya. Jadi Sunan Derajat dalam menjamu tamu-tamu yang silaturahmi dalam rangka halal bihalal, ke beliaunya itu menjamu dengan jamuan kupat gitu. Tradisi kupatan ini dulunya dan pada perkembangannya saat ini sudah berbeda ya, baik dari tempatnya saja sudah beda. Sekarang sudah dibangun kan. Kalau dulu itu ada kaitannya dengan cerita Masjid Jendang Dhuwur, Kupatan itu boyong Masjid Jendang Dhuwur yang itu pemberian dari saudagar dari Mantingan itu, karena Sendang Dhuwur, Sunan Sendang dan Sunan Derajat itu membutuhkan masjid sebenarnya, seperti itu awalnya itu membutuhkan masjid, sehingga dari pengusaha dan Rondo Mantingan ya, dari Mantingan sana sanggup memberikan masjid dan itu memberikan sebuah masjid, namun ada syaratnya itu, kalau ceritanya itu apabila dalam waktu semalam dan tidak dibantu oleh siapapun sanggup memboyong masjid itu ke Sendang, maka masjid itu akan diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Nah, karena Sunan Sendang Dhuwur itu dan Sunan Sendang Derajat mampu untuk memboyong itu, akhirnya masjid itu diboyong, diberikan kepada Sunan Sendang. Nah, kaitannya dengan Kupatan Tanjung Kodok itu ada cerita kalau ya masyarakat sana atau santri-santrinya saat itu mungkin menunggunya di Tanjung Kodok itu. Terus akhirnya setiap tahun itu pelaksanaan Kupatan itu yang tradisinya orang-orang sana itu pelaksanaannya itu di Tanjung Kodok situ. Jadi setelah Hari Raya plus 7 itu masyarakat Paciran itu merayakan Hari Raya Kupat itu di Tanjung Kodok beserta keluarganya masing-masing dengan membawa kupat dari rumah masing-masing dan dimakan bersama-sama di sekitar di area Tanjung Kodok sana. Dulunya seperti itu sebelum dibangun kayak sekarang. Jadi, kalau kupatan itu sebenarnya sih awalnya ya cuma masakan kupat saja, masakan kupat, ada sayur, ada yang lauk serundeng biasanya kan gitu, ada sayur dan kupat gitu. Terus maknanya itu kupat itu kalau menurut Kanjeng Sunan ya, kupat itu katanya mengku barang papat, petang perkara yang harus dihindari oleh seorang muslim ya, madon minum main ya, harus dihindari itu kan. Karena puasa, setelah puasa lebaran kan itu kan, puasa itu kan mengendalikan semua nafsu yang ada di diri
Muslim ya, dididik orang-orang yang Muslim ya. Jadi ibaratnya nek wong Jawa iki ngekes ya, mengendalikan diri dari 4 nafsu ya. Manusia ini nek wong Jawa ada 4 nafsu lama, amarah, mutmainah, supiah gitu. Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang kurang baik. Tapi ketika menjalankan puasa itu nafsu-nafsu yang ada di diri manusia itu dikendalikan, ditinggalkan, diutamakan yang baik. Dan setelah puasa pun harapannya kan seperti itu. Jadi makna dari puasa itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, makna-makna yang baik. Terus pada perkembangannya sudah beberapa tahun Kabupaten Tanjung Kodok itu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu oleh pemerintah daerah ya dikemas untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Artinya ini sudah mengarah ke daya tarik wisata, destinasi wisata, daya tarik wisata yang ada di Lamongan. Jadi Kabupaten ini agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan kebetulan di Pantura itu banyak destinasi-destinasi, sehingga harapannya dengan adanya kabupaten ini bisa menarik wisatawan lokal maupun luar, wisatawan asing maupun lokal. Dan pada perkembangannya dikemas. Jadi beberapa tahun yang akhir-akhir ini, kalau tidak salah sudah sekitar 9 kali atau berapa? Sekitar 9 kalian lah, 9 atau 10 kali kita kemas, diadakan di sekarang kan PKBR ya, di WPL, sekarang di WPL kan gitu. Dan kemasannya itu ada rangkaian-rangkaian, biasanya gitu. Kalau yang tahun-tahun yang beberapa tahun silam itu ada dikemas dengan ada pawai, ada lomba perahu hias, terus ada lomba kuliner masak kupat dan seterusnya itu. Terus ada gunungan itu diarahkan seperti itu. Dan akhir-akhir yang terakhir kemarin juga itu rangkaian dari Festival Budaya Kabupaten Tanjung Kodok ini kita kemas ya, ada pawai, ada 3 titik lah. Ada titik yang pertama itu adalah di ASDP, yang kedua di Menara Rupiah, yang ketiga di Parkir Timur WPL. Di sana itu rangkaiannya ada pawai budaya, itu yang melibatkan dari masyarakat Paciran. Itu pesertanya masyarakat Paciran, sekecamatan Paciran. Kalau yang Bambang ini perwakilan dari desa dan komunitas itu. Terus pawainya itu dilombakan, kalau yang kemarin ini dilombakan sehingga ditata. Ya tadi harapannya itu menjadi daya tarik wisata dan itu dalam pawainya itu kita juga melibatkan kesenian Pantura. Di sana ada jalan jinggo yang kita libatkan, ada tongklek, ada cedot dan sebagainya. Nah, di Menara Rupiah ini prosesinya adalah kenduri ketupat. Ini adalah implementasi dari realita pada zaman dulu di Tanjung Kodok Menara Rupiah gitu kan. Kalau dulu pusatnya di situ, makanya di situ sampai sekarang pun ada namanya kenduri ketupat yang diikuti oleh biasanya Pak Bupati, Pak Pindra, dan para tokoh-tokoh agama masyarakat yang ada di Paciran dan Perkopimsam bisa seperti itu. Bersamaan dengan kirap, nanti kirap peserta kirap sampai di Parkir Timur, di sentra, di pusat acara. Tamu yang dari Menara Rupiah geser menjadi satu di situ. Dan di Parkir Timur itu ada kegiatan
juga di situ ada pameran UMKM yang diikuti oleh ya tenan-tenan dari WPL, terus dari UMKM dari dinas koperasi, terus UMKM dari kecamatan. Itu di situ ada pameran UMKM. Terus ada lagi masak 1000 kupat gratis. Di situ ada kita menghadirkan bekerjasama dengan ICA, dengan chef itu masak kuliner 1000 porsi kupat yang kita bagikan secara gratis kepada masyarakat. Dan di panggung utama dari awal sudah ada itu pertunjukan campur sari yang kemarin. Biasanya kadang campur sari, juga ada ramen yang menceritakan tentang goyangnya Masjid Jenanggur itu. Kalau yang tahun kemarin ini adalah campur sari, kita menghadirkan bintang tamu penyanyi campur sari Siti Kumalasari dari Tulungagung itu. Dan di situ Pak Rai tadi ada gunungan yang jarak, ada beberapa gunungan yang diarak. Gunungan Kupat itu kita arak, dan kemarin itu kita siapkan gunungan besar itu ada 4 gunungan, ketupat tambah 1 dari peserta, jadi ada 5 kemarin yang besar-besar. Yang 4 besar, yang 1 jadi peserta itu agak kecil. Nah, ketika pada saatnya itu gunungan itu direbutkan oleh peserta yang datang. Terus setelah prosesinya di situ ada seremoni juga, ada seremoni sambutan, terus yang terakhir hiburan itu tadi dilanjutkan hiburan terus hari. Kalau yang sekarang seperti itu. Dikemas untuk untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Artinya ini sudah mengarah ke daya tarik wisata, destinasi wisata, daya tarik wisata yang ada di Lamongan. Jadi Kupatan ini agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan kebetulan di Pantura itu banyak destinasi, sehingga harapannya dengan adanya Kupatan ini bisa menarik wisatawan lokal maupun luar, wisatawan asing maupun lokal. Ada, kalau ya itu tadi, kalau yang dulu sebelum dikemas menjadi festival Kupatan oleh Pemda itu, ya masyarakat sekitar sana itu biasanya gitu. Saat Kupatan itu masyarakat membawa kupat sendiri beserta keluarga dan dimakan bersama di Tanjung Kodok Salah. Terus agak ke sini itu terus ada hiburan, misalnya orkes. Kalau dulu hiburan orkes itu ya yang melaksanakan masih pemerintah desa. Terus akhir-akhir ini dijadikan festival Kupat, ada rangkaiannya seperti itu. Ya, tadi ada pernah dirangkai dengan lomba hias perahu. Hias perahu kalau dulu tempatnya masih di dalam, tapi beberapa tahun terakhir ini tidak boleh di dalam, jadi di parkir sana. Di saat di dalam itu ada, ya itu tadi ada tetap pameran UMKM ada, terus lomba masak kuliner Kupat, terus lomba perahu hias. Sebenarnya kita meningkatkan kualitas dan kuantitasnya sih. Makanya kita kemas dengan pawai yang melibatkan dengan masyarakat sana, dengan pakaian-pakaian adat yang ada di sana, pakaian daerah, pakaian tradisi masyarakat, terus masakan-masakan itu, terus kita kemas, kita jadikan satu kita kolaborasikan dengan ada seni-seni yang ada di sana, ada pameran-pameran. Itu sebenarnya bentuk pelestarian. Ya, harapannya semakin
secara kualitas dan kuantitas semakin baik lah, intinya seperti itu ya. Jadi nanti untuk pada perkembangannya kalau sementara ini kan masih khusus yang menjadi peserta adalah masih khusus orang-orang Paciran ya. Ya bisa jadi kalau ke depan agar lebih meriah dan lebih banyak peserta, mungkin bisa jadi nanti dari seluruh wilayah di kabupaten, atau mungkin bisa ditingkatkan menjadi yang pesertanya dari Jawa Timur, Jawa Timur, dan tidak menutup kemungkinan seperti itu ke depan.